Oke, Assalamualaikum. Halo Sobat Pembelajar, welcome back to my channel for teaching, learning, and sharing. Oke, kita akan teruskan pembahasan beberapa aplikasi untuk membantu interaksi. Sekali lagi, interaksi sangat penting dalam pembelajaran daring. Sebelumnya saya sudah bahas satu aplikasi untuk menambah interaksi antara guru dan siswa. Nah, sekarang saya akan sampaikan aplikasi lain yang memungkinkan ada interaksi selain antara guru dengan siswa, juga antar siswa dengan siswa yang lain. Oke, nah aplikasi ini bernama Flipgrid. Sebenarnya sebelum saya sampaikan tentang Flipgrid, saya ingin sampaikan ada cukup banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menambah interaksi ini. Ya, yang paling populer misalnya kan aplikasi di Zoom meeting kan ada breakout room misalnya kan. Atau yang paling simple itu misalnya berbasis WhatsApp, ya kan? Karena kita bisa assign siswa kita membuat kelompok-kelompok kecil, sehingga nanti di kelompok kecil itu kita bisa minta mereka untuk berdiskusi, ya, mengerjakan sesuatu secara bersama, ya, atau aplikasi-aplikasi lain, ya. Tapi kali ini saya akan membahas aplikasi Flipgrid. Nah, apa dan bagaimana Flipgrid? Mari kita tonton video tutorial berikut ini. Halo Sobat Pembelajar. Nah, untuk mengakses aplikasi Flipgrid, kita ya dengan mudah bisa searching aja Flipgrid di Google, ya. Flipgrid. Ini dia flipgrid.com. Nah, seperti Anda lihat, ini tampilan Flipgrid pertama sekali. Kalau misalnya kita belum punya akun, berarti kita sign up dulu, ya. Saya berasumsi untuk sign up ini banyak kita sekarang sudah nggak begitu gagap lagi lah, ya. Tapi meskipun begitu, saya tunjukkan bagaimana cara sign up. Kliknya di sini kanan atas, ya, educator sign up. Oke. Nah, kita ikuti proses sign up seperti biasa. Biasanya masukin email, ya kan, bikin username, bikin password. Oke. Nah, karena saya sudah punya akun, saya tuh langsung dibawa nih oleh Flipgrid ke dalam akun saya. Sehingga Anda tuh bisa lihat kegiatan-kegiatan yang sudah pernah saya gunakan, maksudnya yang sudah saya pernah lakukan dengan menggunakan aplikasi Flipgrid, ya. Jadi saya tunjukinlah satu contoh, ya. Misalnya ini ada kegiatan introduction di kelas speaking saya misalnya, memperkenalkan diri. Nah, saya bisa assign mahasiswa itu dengan cara merekam saya sendiri, ya, secara video, berbasis video. Misalnya saya hidupkan nih videonya. Oke, nah ini instruksi saya kan berbasis lisan. Nah, ketika kita sudah punya instruksi ini, kita bisa share di Flipgrid. Nah, nanti siswa kita kemudian meresponnya dengan cara juga merekam diri mereka, seperti yang ini, Mega Lestari ini. Dia merespon instruksi saya itu juga berbasis video. Jadi kan intinya kegiatannya sekarang presentasi kan. Nah, sekarang tuh mahasiswa atau siswa juga merekamnya, kemudian ada interaksi antara guru dengan siswa berbasis video, ya kan. Nah, ini contoh dari mahasiswa saya. Nah, sekarang yang paling menarik di Flipgrid ini adalah setelah mahasiswa itu mengupload ulang video mereka, kemudian mahasiswa yang lain juga bisa mereply video itu dengan video baru. Jadi itu kayak conversation. Cuma kan yang selama ini paling sering itu kan reply-nya berbasis teks kan. Nah, sekarang reply-nya itu berbasis suara, berbasis video, ya. Sebenarnya pilihannya ada teks juga, tapi menurut saya kalau menggunakan Flipgrid mending pakai video sehingga lebih menarik bagi mahasiswa gitu atau bagi siswa kita. Nah, lihat ini respon dari siswa yang lain. Ya, merespon postingan ini satu mahasiswa saya,
kemudian direspon lagi, direply oleh mahasiswa yang lain, kemudian direspon lagi oleh mahasiswa yang lain. Nah, Anda bisa bayangkan ya, akan ada suasana baru yang muncul dalam pembelajaran daring kita ketika setiap siswa itu saling merespon dengan cara kedengaran suaranya, kedengaran videonya gitu. Sehingga kemudian akan lebih asik ya, akan lebih membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, tentu sekali lagi yang paling penting tadi gimana caranya bisa menggunakan ini. Nah, saya akan sign up lagi dari log out dulu dari akun saya. Saya akan ulang sign up dengan proses yang baru. Saya akan bikin email baru. Nah, Anda tuh bisa sign up dengan menggunakan Google Login biasa aja. Oke, langkahnya ambil satu akun Gmail kita. Ini saya ambil yang ini, Abu Rauda ini. Oke. Ya, kita pilih negara kita di mana, berarti Indonesia ya kan. Daftar dulu. Kemudian community type, ngajar di mana? Kalau saya university ya kan. Kemudian date of birth ya, sesuai dengan nama kita gitu. Tanggal berapa kita lahir ya. Kemudian oke, let's go. Udah, berhasil sudah. Kita sudah berhasil membuat akun di Flipgrid ketika ada welcome to Flipgrid. Nah, kemudian kita sekarang create a group. Berarti kita bikin grup untuk kelas kita. Nah, apa nama grupnya? Misalnya grup kelas kita berarti misalnya kalau saya misalnya ngajar speaking gitu ya. Saya bikin kelas speaking. Kemudian aktif. Nah, permissionnya apakah pakai student username atau pakai Google Classroom. Jadi ini bagusnya itu dia juga bisa connect ke Google Classroom kita gitu. Nah, saya pilih Google Classroom. Berarti nanti siswa akan sign up dengan menggunakan akun Gmail mereka. Oke. Nah, sudah? Belum. Nah, berhasil loginnya. Nah, sekarang setelah grup dibikin, kemudian kita create grup. Oh, sebentar, ada select a class. Kita bikin, karena di sini ada beberapa kelas saya ya. Saya pilih kelas dulu. Saya ambil aja contoh misalnya satu kelas, ini workshop WWF. Oke, create a group. Nah, ready. Nah, kalau misalnya kita sudah punya grup ini Flipgrid ini sudah bisa kita share sama mahasiswa kita. Kita copy linknya, kemudian kita masukkan ke dalam Google Classroom kita. Ya, dengan cara klik akun atau gambar Google Classroom ini. Kemudian tadi kan kelas yang saya gunakan untuk contoh ini satu kelas di Google Classroom saya, yaitu yang bernama WWF ya, pelatihan WWF. Nah, saya bisa share ke sini. Oh, bukan, sorry. Mana dia? Ini workshop WWF. Nah, kemudian bikin announcement misalnya. Go. Nah, kita bisa bilang, silakan bergabung di Flipgrid. Oke. Udah, kemudian kita posting. Nah, nanti kan sudah sampai grup kita ini linknya ke akun Google Classroom kita. Kalau ingin lihat, bisa di view dulu. Nah, jadi nanti siswa yang sudah bergabung di workshop WWF ini akan melihat link ini. Ketika mereka klik linknya, dia akan bergabung di sini ya, di Flipgrid yang barusan kita bikin. Nah, sekarang asumsikan sekarang siswa sudah bergabung, walaupun ini belum ada siswa ya, karena baru
saya contohkan baru bikin kelas. Nah, sekarang bagaimana memulainya ya? Bagaimana memulai membuat postingan di Flipgrid. Baik, sobat pembelajar. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana membuat akun dan kemudian kita sudah masuk ke dalam akun Flipgrid. Nah, sekarang bagaimana kemudian bekerja dengan Flipgrid? Ya, bagaimana membuat instruksi melalui Flipgrid? Nah, ini saya akan sampaikan pada tutorial berikut.